Clustering oleh Dodi Wisaksono Sudiharto. Clustering adalah teknik pengelompokan data yang digunakan pada machine learning, di mana ia merupakan teknik yang bersifat unsupervised. Data yang digunakan umumnya adalah data yang tak berlabel. Bila pun data tersebut berlabel, biasanya label tersebut dihiraukan. Sehingga bila clustering itu didefinisikan, ia adalah berupa objek-objek yang memiliki kesamaan dengan objek yang lainnya dalam sebuah cluster. Dan ia dapat membedakan dirinya dengan objek lainnya pada cluster yang berbeda. Contoh analogi clustering adalah wilayah kecamatan pada sebuah peta. Apakah wilayah itu termasuk kecamatan Beji atau kecamatan Sukmajaya? Atau juga bisa berupa kumpulan individu-individu pada sebuah barisan saat acara wisuda. Apakah individu-individu tersebut termasuk kumpulan barisan mahasiswa lulusan S1, kumpulan mahasiswa lulusan S2, atau kumpulan lulusan mahasiswa S3? Implementasi clustering di dunia bisnis biasanya digunakan oleh divisi marketing. Biasanya untuk mengelompokkan target user yang memiliki profil high profit, low risk, dan mereka punya behavior atau kebiasaan lakukan product purchasing atau service subscribing. Model yang digunakan pada clustering bersifat unsupervised, sehingga dataset yang digunakan oleh clustering akan berbeda dengan dataset dari model supervised. Pada model supervised, biasanya pada datasetnya terdapat fitur yang bersifat dependent, yang letaknya di kolom sebelah kanan. Sedangkan pada unsupervised dataset, semua kolom yang merepresentasikan masing-masing fitur diperlakukan secara independen, dalam arti sejajar. Sebagai contoh, pada tabel customer di atas, saya mencoba membaginya menjadi 3 buah cluster, di mana cluster pertama merupakan customer yang sudah berumur dan memiliki penghasilan yang relatif tinggi. Cluster kedua merupakan customer yang teredukasi dengan baik dan memiliki penghasilan yang memadai. Sedangkan cluster ketiga merupakan customer muda dengan penghasilan rendah. Bila saya mencoba mensegmen sampel berdasarkan customer ID, maka saya akan mendapatkan beberapa data semacam ini. Terdapat beberapa algoritma clustering. Pertama, partition-based clustering. Kedua, hierarchical clustering. Ketiga, density-based clustering. Untuk partition-based clustering, algoritma ini memproduksi sphere-like cluster atau cluster-cluster yang berbentuk seperti bola. Contoh algoritma ini adalah K-means. Untuk hierarchical clustering, algoritma ini memproduksi pohon cluster. Sedangkan untuk density-based clustering, bentuk formasi klasternya bisa berbeda-beda satu dengan lainnya, tidak selalu sphere-like cluster seperti K-means. Dan hal ini mengikuti tingkat density atau kerapatan dari sampel di dalam cluster. Contoh algoritma ini adalah DB-Scan atau Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Sebelum menjalankan algoritma K-means, pertama-tama kita coba petakan fitur dari tabel customer ke dimensi yang hendak kita gunakan. Di sini contoh dimensinya 1 karena hanya satu fitur yang hendak dipetakan, yaitu adalah kolom usia. Masing-masing nilai yang ada di kolom usia dipetakan pada garis satu dimensi yang bernama usia. Setelah data telah diplotting pada dimensi yang dibutuhkan, maka kita menjalankan langkah pertama, yaitu menetapkan nilai inisial cluster yang dibutuhkan. Misal di sini adalah 2. Karena cluster yang hendak dibutuhkan adalah 2, maka otomatis titik centroid yang kita butuhkan di sini adalah 2. Kita perlu menentukan rentang nilai yang hendak kita gunakan. Misalnya dalam hal ini adalah dari 0 hingga 60. Sehingga kita bisa menetapkan nilai centroid yang pertama adalah di titik 20 dan centroid kedua adalah di titik 40. Tidak perlu khawatir tentang keseimbangan centroid yang kita tetapkan tatkala fase inisialisasi, karena titik centroid nanti akan bisa bergeser saat algoritma K-means dijalankan. Lalu masuk langkah kedua, mengacu pada titik centroid yang ditetapkan saat inisialisasi, maka semua titik-titik yang bukan centroid diukur jaraknya ke semua centroid yang ada pada garis plotting. Kemudian jarak antara titik tersebut ke masing-masing titik centroid dibandingkan. Misal titik sebelah kiri di sini yang posisinya di 14 akan diukur jaraknya ke centroid yang berada di titik 20. Hasilnya adalah 6. Lalu juga titik 14 ini akan dibandingkan dengan centroid yang kedua yang berada di
6 hasilnya adalah 26. 6 dibandingkan 26, maka hasil terdekat adalah 6. Maka otomatis titik yang ada di nilai 14 ini adalah bagian dari klaster centroid yang ada di titik 20 karena jaraknya paling dekat. Lalu begitu pula semua titik lainnya diukur dengan cara yang sama dan ditetapkan sebagai sampel dari masing-masing klaster berdasarkan jarak terdekat setelah perbandingan jarak dilakukan. Setelah perbandingan jarak dilakukan, maka ditetapkan keanggotaan sampel berdasarkan jarak terdekat dengan centroid. Misal, di sini ada 3 titik yang lebih dekat ke centroid pertama yang berwarna hijau, sedangkan lainnya titik-titiknya adalah bagian daripada klaster kedua yang lebih dekat pada centroid yang di titik 40. Selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga, kita kembali mencari nilai untuk mengupdate posisi centroid agar lebih seimbang. Caranya adalah dengan menghitung nilai min dari nilai-nilai keanggotaan sampel. Misal di sini untuk klaster pertama yang anggota klasternya ada di titik 14, 24, dan 29, dihitung minnya. Setelah dihitung minnya akan didapat nilai adalah 22,33. Nilai 22,33 akan dijadikan nilai update daripada centroid yang baru. Sehingga dalam hal ini, nilai centroid yang pertamanya 20 diupdate menjadi 22,33. Begitu juga pada klaster yang lainnya. Kita mengupdate nilai centroid yang baru dengan menghitung min daripada semua sampel pada klaster. Sehingga pada klaster yang kedua, nilai centroidnya akan berpindah dari yang semula 40 menjadi 49,86. Langkah yang keempat adalah mengulangi lagi langkah kedua dan ketiga sampai iterasi akan menemukan kondisi saturasi di mana titik-titik centroid sudah enggan untuk berpindah tempat. Bila kondisi saturasi tercapai, maka algoritma K-mean selesai. Pada hierarchical clustering dibutuhkan sebuah acuan berupa garis distance. Intinya, semakin ke atas melihat posisi semua titik-titik sebagai fitur, maka semakin jauh distannya. Distan ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk mendefinisikan tingkat kesamaan atau similarity antar fitur. Pada hierarchical clustering dibutuhkan sebuah perangkat yang dinamakan dendrogram. Jadi, cara membentuk dendrogram adalah seperti ini. Pertama-tama, semua titik fitur yang ada di sebelah kiri setelah kita beri nomor, kita urutkan seperti yang ada di sebelah kanan. Lalu, titik-titik yang berdekatan, kita coba gabungkan. Misal seperti ini, 4 digabungkan dengan 5, membentuk sebuah klaster. Tatkala terbentuk klaster yang di bagian dendrogram juga kita hubungkan seperti garis seperti ini. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap kali terbentuk sebuah klaster, kita hubungkan juga dendrogram antar titik yang lain. Perlu diingat bahwa sebaiknya kita merepresentasikan panjang hubungan itu sesuai dengan plotting distance di titik yang ada di sebelah kiri. Sebagai contoh, antara 4 dan 5 dengan 1 dan 2, kalau kita lihat dari plotting distance, seakan-akan jarak yang lebih tinggi adalah 1 dan 2. Maka pada dendrogram, garis yang menghubungkannya pun juga lebih tinggi dari 4 dan 5 untuk yang 1 dan 2. Cara menggambarkan seperti ini adalah penting tatkala kita nanti hendak menginisialisasi jumlah cluster yang kita inginkan. Lalu kita coba lagi menghubungkan antara 6 dan 7. Kita lihat garis yang menghubungkan 6 dan 7 di dendrogram lebih tinggi daripada yang lainnya karena memang secara plotting distance dia lebih jauh. Nah, saat 6 dan 7 sudah membentuk klaster dan kita ingin menghubungkan ke 8, maka di gambar dendrogram harusnya seperti ini bentuknya. Jadi 6, 7 yang sudah semenjak awal dibentuk klaster, ketika membentuk klaster baru dengan 8 diikut sertakan dalam klaster, jadinya seperti dendrogram yang sebelah kanan ini.
Begitu seterusnya, sampai akhirnya tatkala kita menghubungkan 3 dan 8, terbentuklah garis yang seperti ini. Nah, di sini dendrogram sudah lengkap. Namun, tatkala kita menginisialisasi terkait jumlah klaster yang diinginkan, itu adalah berkaitan dengan tingkat similarity yang ada di tiap klaster. Intinya, semakin memiliki kedekatan jarak antar sampelnya, itu semakin baik. Dan biasanya, cerminannya, klaster yang terbentuk pun akan semakin lebih banyak. Sebagai contoh di sini, klaster yang hendak kita bentuk ada 2. Karena apa? Di sini ada batas distan yang kita potong. Sehingga dalam arti, hubungan antara 3 dan 8 itu dihilangkan. Akibatnya terbentuklah 2 klaster seperti ini. Bila kita ingin memotong distan lebih pendek lagi, hal itu bisa saja dilakukan. Sebagai contoh, bila klaster yang ingin dibentuk adalah 3, berarti kita harus memotong batasnya di sini. Lihat garis merah sebagai batas untuk dipotong. Maka akan terbentuk 3 klaster nantinya, yaitu di sini, dan 6, 7, 8 sebagai klaster juga. Sampai sini mekanisme hierarchical clustering selesai. Selanjutnya, berkaitan dengan density based clustering, bentuk klasternya tidaklah selalu bundar seperti k-means. Sebagai akibatnya, klaster yang terbentuk pada density based clustering jauh lebih rapat kepada sampel-sampelnya, sehingga bisa memisahkan outlier dengan lebih baik daripada k-means. Salah satu algoritma density based clustering adalah dbScan. Pada dbScan diperlukan setidaknya parameter R atau radius dan M atau min point. R yang kadangkala disebut juga sebagai centroid dan jarak ke radiusnya digunakan untuk mendeteksi sampel-sampel yang terdekat dengan centroid seukuran jarak radius. Sedangkan M adalah minimal sampel yang menjadi keanggotaan dalam klaster termasuk centroid itu sendiri. Sebagai contoh, untuk kasus ini, centroid adalah yang berwarna merah. Dan dengan menggunakan radius 2 unit, terdeteksi sekitar 5 sampel berwarna biru. Secara keseluruhan, semua tetangga dan dirinya merupakan sampel yang berjumlah 6 buah sesuai dengan threshold daripada min point, yaitu 6. Dalam hal ini, warna merah selaku centroid benar-benar didefinisikan sebagai centroid. Sebab bila min point tidak tercapai jumlahnya, maka yang menjadi centroid tersebut akan didefinisikan sebagai border dan bukan sebagai centroid. Sebagai contohnya lagi, dari yang semula berwarna merah, centroidnya dicoba berpindah ke warna yang kuning. Dengan menggunakan radius sebesar 2 unit, ternyata tetangga yang terdeteksi hanya 4. Akhirnya jumlah min point yang seharusnya mencapai 6 tidak terpenuhi. Di sini, yang warna kuning akan ditetapkan sebagai border dan bukan sebagai centroid. Pemilihan centroid-centroid yang baru pada dasarnya dipilih secara dan random saja. Kita lanjut ke bagian yang 3. Setelah dari yang kuning berpindah ke bagian yang merah sini. Kita lihat dengan radius sebesar 2 unit, ternyata cukup banyak yang terdeteksi. Ada sekitar 7 termasuk dirinya sendiri. Maka yang warna merah yang di sini bisa ditetapkan sebagai centroid. Lalu yang dari sini berpindah ke sini, bagian sini. Dengan radius 2 unit terpenuhi min point-nya, maka dia juga ditetapkan sebagai centroid. Begitu seterusnya sampai terpenuhi semua seperti ini, di mana yang warna merah adalah titik yang bisa ditetapkan sebagai centroid karena dengan jarak radius 2 unit dia bisa memenuhi sampel sebanyak batas yang ditetapkan oleh min point, yaitu 6. Sedangkan yang warna kuning itu ditetapkan sebagai border. Pada dasarnya outlier ini bisa saja secara random awalnya ditetapkan sebagai centroid juga. Namun karena tetangga yang lainnya tidak terpenuhi untuk memenuhi batas min point, pada akhirnya dia akan mencari dirinya sebagai sampel. Bila border adalah sampel, maka dia akan ditetapkan sebagai outlier. Untuk
Titik-titik yang lainnya, aturannya adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya.